Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazul dengan NIM 1865059. Di sini dalam menyelesaikan tugas Sistem Informasi Geografis, jawaban dari soal yang telah diberikan, yaitu satu, itu pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Petrus Parianu, pengertian sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dengan analisis informasi geografis. Yang kedua itu menurut Prahasta, pengertian sistem informasi geografis sejenis software yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis. Berikut atribut-atributnya. Yang ketiga, menurut Alter, pengertian sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mendukung pengorganisasian data sehingga dapat diakses untuk menunjuk daerah pada suatu peta. Yang keempat, menurut Linden pada tahun 1987, pengertian sistem informasi geografis adalah sistem pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, penanyangan data secara spesialis di permukaan muka bumi. Oke, lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu komponen apa saja yang terdapat pada sistem informasi geografis, yaitu ada software, hardware, data, manusia, dan metode. Oke, yang pertama itu hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk dapat menjalankan sistem komputer seperti halnya CPU, volter, digital RAM, dan lain-lain. Selanjutnya software. Software adalah perangkat lunak untuk sistem informasi berupa program aplikasi yang kemampuannya adalah pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis data. Contohnya ArcView dan MapInf. Yang ketiga itu data. Data merupakan disebut juga data grafik serta data atribut. Data spasial adalah suatu data berupa presentasi fenomena dari permukaan bumi yang dapat berupa foto udara, koordinat, dan lain-lain. Sedangkan data atribut adalah suatu data yang mempresentasikan aspek deskriptif pada fenomena yang dimodelkan seperti misalnya data sensus ekonomi, penduduk, pertanian, jumlah pengangguran, angkatan kelahiran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu manusia. Manusia itu adalah suatu objek oknumnya yang mengoperasikan sistem informasi tersebut, yang mengerjakannya. Yang terakhir yaitu metode. Metode yang digunakan itu tahapan yang digunakan untuk pengoperasian sistem informasi dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudi Triswartono dengan NIM 1865053 akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Adapun pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers adalah suatu cara menampilkan lapisan atau lembaran. Layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi. Informasi dalam suatu layers dapat berupa titik, garis, atau poligon atau biasa disebut area. Informasi yang terkandung dalam beberapa layers peta pada wilayah yang sangat digabungkan dengan analisis overlay. Dan pertanyaan dari nomor 4 adalah jelaskan subsistem dalam SIG. Yang pertama,
Subsistem masukan merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial ataupun data atribut. Yang kedua, subsistem penyimpanan dan pemanggilan merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengorganisir data spesial maupun data atribut. Yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis merupakan subsistem yang berfungsi untuk melakukan pengolahan dan pemodelan data agar menghasilkan data yang diharapkan. Dan yang keempat, subsistem keluaran ataupun penyajian merupakan subsistem yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Ibradi Amir, NIM 186500048, kelas B. Oke, di sini saya akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu sistem informasi geografis. Adapun soalnya sebagai berikut. Jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan. 2. Jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan daerah bencana alam. Oke, saya akan menjawabnya. 1. Manfaat sistem informasi dalam bidang tata guna lahan adalah pemetaan penggunaan lahan dan digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat terencana lebih awal dan tidak tumbuh dengan tidak teratur serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, yang kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah bencana alam adalah 1. Dimanfaatkan untuk memantau luas wilayah bencana alam. 2. Dimanfaatkan untuk penentuan tingkat bahaya erosi. 3. Dimanfaatkan untuk memprediksi ketinggian banjir. 4. Dimanfaatkan untuk memprediksi tingkat kekeringan. Dan 5. Dimanfaatkan untuk pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.